warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji auladi wa dzurriyyati jami'an. Jami'a khana bi Rasulullah alaihi wasallam assalamu alaikum. Syekh Rasulullah Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad Allahumma qul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalasun. Hadis yang ke-30. Rawa Al-Barra ibn Azib. Anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qadima, datang, min safarin, dari sebuah safar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada dia, nazalta ala fulanatin, apa kamu mampir ke fulanah, ke tempatnya seorang perempuan. Wa aghlaqat alaika babaha, dan dia itu, fulanah itu, menutup pintu-pintunya. Qala na'am, dia menjawab, iya, saya mampir, kemudian wanita itu menutup pintu rumahnya. Fakariha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak suka dengan yang demikian itu. Rawahul Bazzar wa Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih kama fi Majma'iz Zawaid. Wa lahu syawahidun min as-sahih fi an-nahyi 'anil khalwati wa yuhtamalu an yakuna hadha huwa as-sabab. Wa akhraj at-Tabarani wa fihi ayna nazalta ila akhir kama fi Majma'iz Zawaid. Hadis yang ke-30 tentang dalam bab bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi kita masih membahas hal yang sama, bahwa Nabi itu sebagai sahibus syariah, sebagai pengatur syariat, tentu syariat dari Allah. Nah, kemudian yang bertugas untuk menyampaikan kepada umat itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika di tengah-tengah umat, Nabi tidak mungkin diam saja, tidak mungkin berdiam diri melihat sesuatu ketika itu bertentangan dengan syariat. Ketika sesuatu itu sesuai dengan syariat, sejalan dengan syariat, maka Nabi terkadang hanya diam saja, menandakan bahwa diamnya Nabi itu menunjukkan hal itu boleh, begitu. Tapi kemudian kalau kadang-kadang Nabi bahkan mengapresiasi sesuatu yang dikerjakan, Nabi nggak pernah nyontohin, tetapi masih dalam koridor syariat. Contoh misalkan ada orang yang sholat ngulang-ngulang kulhu, terus setiap sholat kulhu kayak ada hafal surat yang lain, ya kulhu terus dia. Maka Nabi ketika diceritakan demikian, justru Nabi memberi apresiasi. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke surga. Padahal praktek seperti itu nggak pernah dipraktekkan oleh Nabi, kan begitu. Nah kemudian sekarang bab ini adalah bab bagaimana ketika seorang itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maka Nabi ketika mendengar hal tersebut atau menyaksikan, maka selalu Nabi itu melarang. Jadi bukan diam saja, bukan Nabi selalu diam, tapi Nabi kadang-kadang melarang, kadang-kadang diam. Di sini ada satu cerita singkat, seorang dia datang dari safar, kemudian dia mampir ke rumah seorang wanita yang nggak ada laki-lakinya, maksudnya tentang sini. Nah, kemudian wanita itu menutup pintu, berarti mereka berdua di rumah itu khalwat, maksudnya yang nggak ada siapa-siapa, ya cuman entah itu saudaranya, yang jelas kalau bukan mahram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi hal tersebut. Dan memang haram khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan dan yang bukan mahram. Wallahu alam. Jadi Nabi ketika mendengar sesuatu
kemudian hal itu tidak sesuai dengan syariat, mesti Nabi melarang. Dan Nabi itu waktu di sini singkat saja, dan itu Nabi melarang kejadian tersebut. Jangan sampai kamu ulangi lagi begitu. Al-hadits al-wahid wa thalathun, hadis yang ke-31. An Uqbah bin Amir annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul. Anna ukhtan lahu, sesungguhnya si Uqbah ini punya saudara perempuan. Nadzarat an tamshiya hafiyatan, dia nazar untuk berjalan kaki enggak pakai sandal. Hafiyah itu enggak pakai sandal. Ghairu mukhtamiratin, sekaligus tidak berkerudung. Dia nazar untuk jalan jalan kaki enggak pakai sandal dan enggak berkerudung. Yakni ila baitillahil haram, maksudnya berjalan tuh bukan berjalan kemana-mana, jalan ke Baitullah, haji ataupun umrah. Faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Uqbah, murha faltakhtamir, perintahkan kepada si saudara perempuan kamu itu hendaknya dia menggunakan kerudung, wal tarkab, dan hendaknya dia menunggang kendaraan, naik kendaraan. Nah itu keledai, itu kuda atau apapun itu, naik aja kendaraan. Wal tasum salasata ayyam, dan hendaknya dia berpuasa 3 hari. Sebab apa? Sebab dia melanggar sumpah. Orang yang nazar itu kan berarti dia punya sumpah kepada Allah. Saya nazar saya mau sembelih kambing, misalkan begitu contohnya. Maka dia mengadakan sumpah dengan Allah, mewajibkan sesuatu yang sebelumnya enggak wajib. Nah, kemudian ketika sesuatu tersebut tidak mampu dia kerjakan, gitu, maka kan berarti dia melanggar sumpah. Melanggar sumpah. Maka kafarah dari sumpah tersebut adalah puasa 3 hari. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Jadi kafarah sumpah itu yang pertama it'amu asyarati masakin. Jadi pertama memberikan makan 10 orang miskin. Kemudian aw kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Faman lam yajid, kalau misalkan tidak mampu, baru fasyamu salasati ayyam. Tapi di sini langsung Nabi perintah, mungkin Nabi maksudnya karena sudah tahu kondisinya si orang yang diceritakan ini tidak mampu untuk memberikan makan 10 orang miskin ataupun pakaian, maka langsung Nabi merintahkan untuk puasa 3 hari sebagai bentuk kafarah dari sumpahnya atau nadarnya itu. Jadi ketika seorang bernazar, kemudian nazar tersebut yang menyusahkan, menyulitkan, ya Nabi langsung memerintahkan tidak usah nazar seperti itu. Kamu langsung puasa 3 hari sebagai bentuk kafarah nazar ataupun sumpah. Hadza lafdzun Nasa'i. Redaksi hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa ashabis sunan, dan ashabus sunan yang lain, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud itu. Rawahul Bukhari, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan, wa qala fihi, di situ diceritakan nadarat ukhti, sama dari Uqbah juga, saudara perempuanku ya Rasulullah, dia bernadar antamsya ila baitillah, dia berjalan ke Baitullah. Wa fihi, dan dalam riwayat itu dari Bukhari, litamsya walitarkaba. Nabi mengatakan suruh dia jalan boleh, dan ataupun boleh menaiki kendaraan. Wa fi Baihaqi an Ibnu Abbas anna ukhta Uqbah, sesungguhnya saudari perempuannya Uqbah nazarat an tahujja masyatan, dia nazar untuk haji dengan jalan kaki. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innallaha ghaniyun an masyi ukhtika, Allah tuh enggak butuh dengan berjalannya saudari perempuan kamu itu. Faltarkab wal tuhdi badanatan, hendaknya dia batalkan saja nadarnya, suruh naik kendaraan. Kemudian dia memberikan hadiah atau menyembelih kambing sebagai
kafarah dari nadarnya itu. Wa 'inda Abi Dawud walituhdiya hadiyan. Kemudian dia hendaknya menyembelih hadiyu dan seterusnya. Ini sama semua, cuman beda-beda riwayat saja, beda-beda perawi saja. Intinya semua menceritakan tentang saudara perempuan dari Uqbah ibn Amir, dia nazar. Nazarnya itu untuk berangkat haji dalam kondisi jalan kaki, nggak pakai sandal pula. Kemudian tidak berkerudung. Maka Nabi SAW ketika mendapati hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Nabi, syariat yang Nabi bawa. Ataupun kadang-kadang ada sisi memberi keberatan kepada orang yang mengerjakannya, maka Nabi langsung perintahkan untuk sudah batalkan aja, nggak usah diteruskan. Ini mirip dengan yang sebelumnya itu, bahwa ada orang puasa selama setahun dia nggak puasa terus begitu, sehingga membuat kondisi badannya itu kurus, bahkan tidak terurus. Maka Nabi perintahkan jangan begitu. Badan kamu punya hak, kemudian yang lainnya juga punya hak, berikan masing-masing haknya. Berikan masing-masing haknya. Jadi ini sikap Nabi seperti itu. Sikap Nabi seperti itu. Wa akhrajal Baihaqi bi sanadin dhaif. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru, ketika Nabi SAW berjalan fi jawfil lail, di tengah malam, idh basura bi khayalin, tiba-tiba Nabi melihat satu bayangan, nafarat minhul ibilu, yang mana karena bayangan itu unta yang Nabi bawa, unta itu kabur, lari melihat bayangan itu. Fa idza imra'atun uryanatun, oh ternyata setelah disamperin oleh Nabi ada wanita yang telanjang. Nafidatan sya'raha, dia mengibaskan rambutnya. Faqalat, kemudian si wanita itu mengatakan kepada Nabi, nazartu, aku nazar an ahujja masyatan, untuk berangkat haji jalan kaki, uryanatan, telanjang. Nafidatan sya'ri, dengan mengibaskan rambutku, berarti maksudnya dia nggak pakai kerudung, nggak pakai penutup kepala. Kemudian Nabi berkata, murha faltal tabis, perintahkan kepada wanita tadi hendaknya dia pakai pakaian, wa tuhriq daman, dan hendaknya dia menumpahkan darah, maksudnya nyembelih hadiyu sebagai kafarah dari sumpahnya itu, karena nazar, dia tadi bilangnya nazar. Wa naqala Tirmidzi anil Bukhari annahu la yasihu fihi al-hadiy. Wa makna kalamil Bukhari anna alladhi sahha huwa shaum kafaratul yamin. Ini sama, ini mirip lagi. Nabi berjalan melihat ada wanita yang telanjang, kemudian dia jalan kaki dan nggak pakai kerudung. So Nabi langsung diperintah untuk batalkan saja nadarmu, kemudian bayar dengan hadiyu atau nyembelih hewan. Fa yu'khadhu min majmi' hadhihi riwayat. Maka diambil kesimpulan dari riwayat-riwayat yang banyak tadi itu, anna tarkal ikhtimar, bahwa meninggalkan berkerudung, enggak berkerudung itu maksiatun, adalah maksiat. Wala nadhra fi maksiatin, dan tidak boleh nazar pada sesuatu maksiat itu enggak boleh nazar. Saya nazar nanti mau minum tua, atau minum anggur merah, atau minum khamar, nazar seperti itu. Itu kan maksiat, kemungkaran, enggak boleh nazar, enggak boleh, enggak sah. Wa hadza mardudun qat'an, dan ini tertolak sama sekali. Wa ammal masyu, adapun berjalan kaki, gitu, faqad kana yashukku 'alaiha, maka berjalan kaki itu memberatkan kepada si wanita. Dia udah perempuan, jalan kaki nggak pakai sandal pula, berangkat haji jauh. Kemudian medannya kan tidak seperti sekarang, jalan menuju ke Mekah itu. Fafihi, maka di dalam hal tersebut, dalam berjalan kaki, ta'dzibun lin nafsi, mengazab atau menyiksa diri, fa'amaruha bit takfir war rukubi, maka Nabi pun memerintahkan kepada wanita yang bernazar tadi untuk
takfir, membayar kafarah saja. Tidak usah kamu nazar seperti itu, karena itu ada penyiksaan, kamu gak akan mampu. Nah, kemudian memerintahkan Nabi merintahkan dia untuk naik kendaraan saja. Fayakunu ar-raddu fima yashukku ala nafsi fima yashukku ala nafsi masyaqqatan tatarattabu 'alaiha mafsadatun. Maka penolakan Nabi itu dalam hal yashukku ala nafsi masyaqqatan, sesuatu yang memang memberatkan kepada pelaku itu. Tatarattabu 'alaiha mafsadatun, dan nanti akan berakibat kerusakan, berakibat ya mungkin keburukan lah untuk diri sendiri. Wa hadza ma asyara ilaihi al-hadits. Ini isyarat dari hadis innallaha la yasna'u bi syaqa'i ukhtika syai'an. Ada redaksi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat apapun dengan dengan perbuatan kamu itu. Perbuatan saudara perempuan kamu tadi. Ya, walaupun dia berjalan kaki ke Mekah untuk haji, maka Allah nggak akan merubah apapun, ya dia cuma dapat capek saja, begitu intinya. Maka Nabi merintahkan tidak usah nazar seperti itu. Walaupun tadi itu bukan maksiat ya, kalau yang tadi tidak berkerudung itu memang maksiat. Maka Nabi menyatakan, dibahas oleh para ulama, memang nazar itu nggak boleh dalam maksiat, tidak sah. Nazar itu sah itu dalam hal yang mubah-mubah saja atau yang sunnah. Tapi kalau nazar dengan yang wajib pada dasarnya yang wajib juga nggak sah nazar itu. Saya nazar nanti waktu duhur saya mau nazar sholat duhur, ya tidak sah itu nazar, memang tanpa dinadarin pun duhur udah wajib. Begitu juga nazar tidak sah dengan hal yang maksiat, yang haram. Saya nazar tadi contohnya minum khamar, itu juga tidak sah. Tapi nazar itu yang sah hanya dalam yang sunnah ataupun yang mubah, maka itu boleh. Tadi berjalan itu mubah saja, tetapi Nabi melihat hal tersebut memberatkan kepada si pelaku, maka Nabi suruh, sudahlah kamu batalkan saja nazarmu, kemudian kamu bayar kafarah dengan puasa 3 hari. Wallahu a'lam. Jadi pada intinya ketika Nabi melihat atau mendengar kabar seseorang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka Nabi otomatis melarang, nggak mungkin diam. Kalau diam berarti Nabi setuju. Berarti Nabi setuju ataupun hal tersebut sesuai dengan syariat. Diamnya Nabi itu penting, diamnya Nabi itu. Maka itu maksudnya tidak semua kita katakan bahwa Nabi itu selalu diam melihat perbuatan sahabat, enggak. Ataupun Nabi selalu melarang juga, enggak juga. Maka para ulama menyaring mana yang dilarang oleh Nabi, mana yang dibolehkan oleh Nabi. Kemudian sama mereka diteliti sebabnya apa. Kok ini dibolehkan, yang ini enggak dibolehkan. Maka kemudian sebab itulah yang menjadikan pijakan oleh para ulama. Oh, berarti Nabi itu berkomentar ketika sesuai atau tidak dengan syariat. Bukan masalahnya Nabi hidup atau enggak, bukan. Kemudian nanti ada orang yang berkomentar, ya itu kan zaman Nabi masih hidup. Kalau sekarang kan Nabi udah enggak ada. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang enggak Nabi contohkan. Karena sekarang Nabi udah enggak ada. Kalau itu kan Nabi masih hidup, kemudian boleh beliau menegur, membolehkan ataupun melarang. Sekarang Nabi kan tidak ada, sudah wafat. Sekarang siapa yang melarang, siapa yang membolehkan? Nah, maka yang melarang, yang membolehkan tetap adalah syariat yang sudah jadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang paham syariat secara utuh adalah para ulama. Tidak semua kemudian setiap orang tiba-tiba langsung boleh berkreasi amal langsung begitu. Tidak. Tentu yang mengetahui syariat secara global atau secara terperinci ya tentu para ulama. Wallahu a'lam. Bisa dipahami nih ya? Ini sudah sampai hadis yang ke-31. Sekian puluh hadis menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya mungkin?
Kafarat 3 hari puasa ini tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Penting puasa 3 hari. Itu kafarah nazar. Kalau yang harus berturut-turut itu kafarah zihar. Kafarah zihar atau apa namanya kafarah dari membunuh. Di puasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau misalnya termasuk juga kafarah dari orang yang hubungan badan di bulan Ramadan secara sengaja siang-siang hari. Itu juga kafarahnya 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau putus urutannya maka nanti ngulang lagi dari awal. Tapi kalau puasa apa namanya kafarah nazar ini, kafarah sumpah ini tidak harus berturut-turut, pokoknya puasa 3 hari. Ada lagi? Oke. Oke. Nazar itu bagaimana? Apakah dianjurkan atau tidak? Ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan nazar itu dianjurkan karena menguatkan tekad. Ya kan? Tadi itu apa namanya? Kayak misalkan sholat duha itu sebenarnya tidak wajib. Kemudian dia nazar untuk sholat duha sehingga perhatiannya semakin besar. Sebagian lagi mengatakan nazar itu justru tidak digalakkan. Justru nggak digalakkan. Karena nanti nazar itu kan kita bikin janji kepada Allah. Kan begitu. Nah kemudian nanti kalau misalkan kita tidak menepati janji, itu kan repot. Nggak menepati janji dengan Allah. Maka ya apa namanya, ada yang mengatakan itu tidak dianjurkan nazar itu. Itu saja. Jadi khilaf para ulama tentang apakah nazar itu dianjurkan atau tidak dianjurkan. Bahkan bukan apa namanya justru mengatakan ya memang nggak dianjurkan untuk nazar itu. Karena tadi itu dikhawatirkan dia tidak bisa menunaikan nazarnya, apalagi berat-berat karena saking semangatnya. Kemudian nanti kalau sudah khatam Quran saya mau nazar sembelih kambing 4 misalkan. Itu kemudian selepas itu ternyata dia nggak punya kemampuan, maka itu kan akan merepotkan. Akhirnya nanti dia ujung-ujungnya bayar kafarah. Sehingga nazar itu tidak dianjurkan menurut ulama sebagian lagi menganjurkan karena itu meneguhkan atau menguatkan tekad seorang hamba untuk berbuat sebuah amal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Jadi mudah-mudahan sekelumit ini nambah pemahaman kita terkait bagaimana syariat Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.